Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang kita akan membahas timnas Indonesia yang berhasil lolos ke putaran final Piala Asia setelah mengalahkan timnas Nepal dengan skor telak 7-0. Dan timnas Indonesia lolos ke putaran final ini juga dipengaruhi oleh beberapa pertandingan dari tim lain. Yang pertama itu timnas Filipina yang berhasil mengalahkan timnas Palestina yang berhasil mengalahkan timnas Filipina dengan skor telak 4-0. Yaitu juga sangat mempengaruhi sekali untuk timnas Indonesia. Dan satu lagi itu pertandingan timnas Jordania melawan timnas Kuwait, dan timnas Jordania berhasil mengalahkan timnas Kuwait dengan skor telak 3-0, dan itu juga mempengaruhi, dan timnas Indonesia berhasil menjadi runner up terbaik di kualifikasi Piala Asia dan lolos ke Piala Asia. Dan untuk timnas Indonesia, kalian sangat hebat sekali. Karena apa? Kalian kan begitu diremehkan oleh banyak sekali orang. Dan timnas Indonesia kan sebelum mengikuti kualifikasi Piala Asia kan diremehkan oleh media di sana, juga banyak sekali meremehkan timnas Indonesia. Mereka lebih mengunggulkan timnas Jordania dan Kuwait untuk lolos ke Piala Asia. Tetapi timnas Indonesia berhasil membuktikan itu dan lolos ke putaran final Piala Asia. Dan satu lagi itu, sebagian dari fans timnas Indonesia juga begitu meremehkan timnas Indonesia, dan banyak sekali yang menghujat pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong. Lebih bagus dari apa, maksudnya lebih mending pelatih sana, pelatih sini, pelatih sana, dan membanding-bandingkan. Tetapi hasilnya apa? Sekarang timnas Indonesia berhasil membuat kejutan dan berhasil lolos ke Piala Asia pada tahun depan. Dan timnas Indonesia tuh sudah lama sekali tidak bermain di Piala Asia. Terakhir itu 15 tahun yang lalu ya. Itu saja timnas Indonesia sebagai tuan rumah ya untuk main maksudnya di Piala Asia. Dan sekarang timnas Indonesia lolos ke Piala Asia dengan jalur kualifikasi, bukan jalur tuan rumah. Dan itu sangat hebat sekali bagi timnas Indonesia, dan ini salah satu sejarah dari timnas Indonesia karena berhasil masuk ke putaran final Piala Asia setelah sekian lama sekali. Dan sekarang bahas permainan dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia pada pertandingan kali ini pas melawan Nepal itu bermain bagus. Mereka menyerang dan banyak sekali mendapatkan peluang. Kurangnya dari timnas Indonesia pada pertandingan kali ini tuh passing masih sering salah, terutama babak pertama bikin 2 blunder yang harusnya tidak perlu. Tetapi timnas Indonesia sangat beruntung sekali tidak kebobolan, dan pemain timnas Nepal tidak berhasil memanfaatkan blunder dari para pemain timnas Indonesia. Dan timnas Indonesia tuh kurangnya juga satu lagi itu soal finishing. Walaupun timnas Indonesia pada pertandingan kali ini bisa menang dengan skor telak 7-0, tetapi timnas Indonesia tuh harusnya bisa menang lebih banyak lagi kalau mereka berhasil memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Tetapi tidak apa, timnas Indonesia sekarang berhasil lolos ke Piala Asia. Tetapi pas di Piala Asia nanti harus memperbaiki kekurangan-kekurangan itu agar timnas Indonesia bisa semakin membaik lagi di putaran final Piala Asia, bahkan bisa mengejutkan di sana nanti. Dan pada pertandingan kali ini timnas Indonesia menggunakan formasi 3-4-3. Tidak banyak perubahan, cuma satu saja kalau nggak salah, yaitu memasukkan Asnawi Mangkualam. Dan pada pertandingan kali ini timnas Indonesia memainkan ya maksudnya 3-4-3 dan memainkan di posisi penjaga gawang ada Nadeo Argawinata, dan di depannya ada 3 back yaitu Fakhrudin, di kiri di tengah ada Rizky Ridho, dan di kiri ada Elkan Bagot, dan di posisi back sayap ada Asnawi di kanan dan di kiri ada Pratama Arhan. Untuk Asnawi dia bermain bagus walaupun melakukan beberapa kesalahan, salah passing, tetapi pada pertandingan kali ini dia bagus bikin 2 assist, ditutupi oleh 2 assist itu. Dan untuk pemain tengah, pemain gelandangnya 2 pemain yaitu Mark Klok dan Ricky Kambuaya bermain bagus pemain ini. Dan untuk penyerangnya di posisi sayap ada Sadil Ramdhani juga bagus, di posisi kiri ada Witan Sulaiman ya bagus juga, dan di posisi target man ada Dimas Derajat yang berhasil mencetak gol dan
sangat bagus sekali. Walaupun membuang-buang peluang, tetapi dia bermain bagus pada pertandingan kali ini. Gol dari Witan Sulaiman juga berkat dari dia karena dia melepaskan umpan. Maksudnya membiarkan bola itu dan ada Witan di belakangnya dan akhirnya Witan berhasil memanfaatkan gol itu, peluang itu maksudnya. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama, timnas Indonesia sudah ngegas dan sudah mendapatkan peluang melalui Sadil Ramdhani kalau nggak salah. Tetapi tidak berhasil mencetak gol dan mendapatkan peluang lagi dari siapa ya, lupa aku. Dan akhirnya pada menit ke-6 Dimas Derajat berhasil mencetak gol menerima umpan dari Asnawi. Umpan dari Asnawi juga sangat bagus sekali ya tadi. Umpannya pas sekali dengan posisi Dimas Derajat dan Dimas Derajat juga sangat bagus sekali dalam menyundul bola dan akhirnya berhasil mencetak gol. Dan setelah gol itu permainan dari timnas Indonesia kalau boleh jujur sedikit lebih menurun dan melakukan 2 blunder, tapi untung saja para pemain timnas Jordania Nepal tidak berhasil memanfaatkan peluang itu dan akhirnya timnas Indonesia tidak kebobolan. Dan setelah itu timnas Indonesia juga begitu kesulitan untuk mencetak gol. Mereka mendapatkan banyak sekali peluang dan tidak berhasil mencetak gol dan akhirnya sekitar menit ke 32 atau berapa gitu ya, timnas Nepal pemainnya mendapatkan kartu merah berkat melanggar Asnawi dan itu sangat layak sekali. Dia itu sengaja untuk melanggar Asnawi dan itu layak mendapatkan kartu merah tanpa komen, no komen, itu layak mendapatkan kartu merah. Dan setelah kartu merah itu permainan dari timnas Indonesia lebih membaik, lebih mendominasi jalannya pertandingan. Timnas Indonesia itu sangat cocok sekali kalau bermain umpan-umpan pendek dibandingkan umpan-umpan long ball dan terbukti pada pertandingan kali ini berkat umpan-umpan pendek dari timnas Indonesia berhasil mencetak gol. Dan akhirnya pada menit ke-43 Witan Sulaiman berhasil mencetak gol menerima umpan dari Asnawi. Proses golnya Asnawi menerobos ke sisi kanan Nepal, pertahanan dari Nepal mengumpan langsungan dan ada Dimas Derajat, tetapi Dimas Derajat dia tidak egois, dia tahu kalau ada Witan yang posisinya lebih bagus dari dia dan akhirnya dia melepas bola itu. Dan Witan Sulaiman akhirnya berhasil memanfaatkan peluang yang ada dan berhasil mencetak gol. Dan setelah itu sampai akhir babak pertama timnas Indonesia unggul dengan skor 2-0. Dan sebelum itu juga timnas Indonesia mendapatkan peluang emas melalui Mark Klok, tetapi tendangan dari Mark Klok maksudnya melambung jauh, tetapi tidak apa-apa ya. Dan harus diperbagi. Dan memasuki babak kedua, timnas Indonesia memasukkan 2 pemain yaitu Muhammad Rafli dan Marcelino Ferdinand. Maksudnya mereka berdua mungkin coach ingin memberikan jam bermain untuk mereka berdua dan bisa meningkatkan kepercayaan diri dari mereka, dan terbukti kedua pemain ini bermain bagus pada babak kedua. Walaupun Rafli tidak berhasil mencetak gol, tetapi dia bikin 2 assist pada pertandingan kali ini. Dan Marcelino Ferdinand juga bikin gol pada pertandingan kali ini. Dan jalannya pertandingan pada babak kedua, permainan dari timnas Indonesia lebih bagus lagi dan mendapat banyak sekali peluang. Dan akhirnya pada menit ke 55 timnas Indonesia berhasil mencetak gol berkat gol dari Fahrudin Arianto. Ini golnya ini kesalahan dari para pemain timnas Nepal ya. Mereka tidak berhasil mengantisipasi bola kornel dari si pekan pojok, maksudnya dari Marcelino Ferdinand atau siapa ya. Kipernya juga tidak berhasil menghalau bola itu dan akhirnya Fahrudin berhasil memanfaatkan peluang itu dan bisa mencetak gol. Dan setelah gol itu timnas Indonesia juga menggempur habis-habisan pertahanan dari timnas Nepal dan mendapatkan banyak sekali peluang dan akhirnya Sadil Ramdhani berhasil mencetak gol menerima umpan dari siapa itu, Muhammad Rafli. Ini Rafli juga tidak egois, dia memilih mengumpan ke Sadil Ramdhani yang tahu posisi Sadil Ramdhani lebih bagus dari dia dan akhirnya Sadil Ramdhani berhasil mencetak gol dan memanfaatkan peluang yang ada. Ini insting mencetak gol yang sangat bagus sekali dari Sadil Ramdhani. Setelah gol dari Sadil Ramdhani, timnas Indonesia juga tidak menyerah, mereka menyerang habis-habisan pertahanan dari timnas Nepal dan mendapatkan banyak peluang. Maaf, salah bicara gue. Dan
Rafli mendapatkan 2 peluang emas di depan gawang tetapi berhasil diselamatkan oleh kiper. Ini gue mengira bisa mencetak gol ya, tetapi Rafli tidak berhasil mencetak gol, malah dia bikin 2 assist. Dia itu tidak berhasil mencetak 2 gol, mendapatkan peluang emas 2, tidak berhasil mencetak gol, tetapi dia itu berhasil bikin 2 assist. Ya, pemain ini baguslah mainnya, nggak buruk pokoknya. Dan timnas Indonesia mendapatkan banyak sekali peluang dan akhirnya pada menit ke-80 timnas Indonesia berhasil mencetak gol yang ke-5 berkat gol dari Elkan Bagot. Pertama itu sebelum gol itu Elkan Bagot mendapatkan peluang emas di depan gawang tetapi sundulannya berhasil ditepis oleh kiper. Dan setelah peluang itu Elkan Bagot berhasil mencetak gol. Gol tendangan jarak jauh dari Elkan Bagot tidak berhasil dihalau oleh para pemain timnas Nepal, para pemain bertahan maksudnya. Kok susah sekali sih ngomongnya. Para pemain timnas bertahan dari timnas Nepal tidak berhasil menghalau bola dan kipernya juga tidak berhasil, dan Elkan Bagot akhirnya berhasil mencetak gol. Dan setelah gol dari Elkan Bagot, Indonesia juga mencetak gol lagi berkat gol dari Witan dulu pada menit ke-81, 1 menit berselang. Setelah gol dari Witan Sulaiman, timnas Indonesia akhirnya pas akhir babak kedua berhasil mencetak gol melalui Marcelino Ferdinand. Ini gol ke-7 yang dicetak oleh pemain nomor 7. Ini sangat sekali, sangat bagus sekali ya, sangat spesial sekali gol dari Marcelino Ferdinand. Dan golnya itu juga gol yang sangat indah sekali karena tendangan jarak jauh dari Marcelino Ferdinand tidak berhasil digagalkan oleh para pemain bertahan dari timnas Nepal, dan itu juga berkat assist dari Muhammad Rafli. Dan akhirnya timnas Indonesia mengakhiri pertandingan kali ini dengan kemenangan telak dengan skor 7-0. Dengan hasil ini timnas Indonesia berhak untuk lolos ke putaran final Piala Asia. Dan untuk para pemain timnas Indonesia, Coach Shin dan banyak sekali saya mengucapkan selamat untuk kalian layak untuk lolos ke Piala Asia. Kalian berjuang sangat keras sekali untuk lolos ke Piala Asia. Kalian bermain fighting spirit, semangat, dan akhirnya kalian bisa bikin kejutan dan lolos ke putaran final Piala Asia. Dan oke, saya akhiri perjumpaan kali ini. Kalau ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.